Kan kita sempat lihat itu track recordnya, pacaran sama orang luar dulu. Nah, yang rugi siapa? Yang dulu yang rugi. Bertahun-tahun dia jagain no laki, tahunya laki no nikah sama yang lain. Ngapain begitu? Makanya jangan mau pacaran. Kamu jagain jodoh orang, jodoh kagak, dosa iya, naik ke lantai 15. Ngapain Umi terjun bebas? Karena sakit hati. Makanya jangan main hati kalau nggak mau sakit hati. Ini password laptop saya berapa lagi? Ini lupa lagi saya. Ayolah kalian bertanya. Mana pertanyaannya? Nah, sambil saya buka laptop, saya mau ngabsen dulu ini. Ntar dulu, mana lah ini WhatsAppnya ini. Admin kirim pertanyaan ke WhatsApp ya. Sudah ada pertanyaannya, baik dari TikTok maupun dari mana ini? Dari YouTube. Nih, pertanyaan kalian sudah dikirim ke sini ya, ke WhatsApp saya ya. Saya bacalah. Sebentar dulu, saya buka laptop saya dulu. Enggak tahu nih passwordnya, lupa lagi nih. Sebentar. Mau absen aja dulu teman-teman. Nanti kalau nggak absen nanti bahaya ini. Sambil lihat pertanyaannya, mana pertanyaan tadi? Yang dari YouTube dulu ya. Hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak kali pokoknya. Belum yang kemarin. Kemarin nanti dulu. Yang hari ini saya baca ya. Kemarin kenapa nggak selesai Umi? Waktu kita habis kemarin nggak selesai baca ininya, pertanyaannya. Terima kasih admin sudah kirim pertanyaannya ke sini. Sebentar, saya absen sebentar ya teman-teman. Mana pertanyaannya? Punten. Saya pengen bisa bahasa Jawa ini. Bisa saya. Punten. Permisi artinya punten ya. Dari Fulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Umi, bagaimana cara tobat yang benar sebagai pencuri atau koruptor? Cakep kali bahasanya, koruptor, maling itu. Gak usah pakai koruptor. Kayak keren banget deh kalau koruptor itu. Maling uang rakyat. Jangan lihat kamera Umi, penonton bukan maling uang rakyat Umi, ya kesana maling uang rakyat. Kesel dikit dah. Ya gitu ya. Bagaimana cara tobat yang benar sebagai pencuri dan maling uang rakyat alias koruptor? Saya tambah itu ya, karena di situ cakep banget tuh tulisannya, korupsi ya. Banyaklah yang berdasi-dasi tersinggung ini ya. Dan saya pernah dengar seorang penyetitnya Umi, perempuan tunawisma gitu ya, benar apa enggak tunawisma ya, bertaubat dengan seluruh penghasilannya untuk bertaubat. Baik, jadi dalam bertaubat ini perlu difahami teman-teman ya. Ambil jalur taubatan nasuhah, bukan jalur taubat sambel ya. Tapi tata cara teknisnya bertaubat itu mesti diperhatikan, syaratnya, tata caranya bertaubat itu, terutama tentang taubatan nasuhah ya. Saya terbagi konsentrasinya, mau ngabsen dulu apa mau jawab dulu ini? Saya mau ngabsen dulu aja dah. Apa sih mata kuliahnya nih? Apa sih mata kuliahnya? Bentar ya teman-teman ya, saya ngabsen aja dulu biar tenang saya, nggak kemana-mana lah pikiran saya nih. Ada tugas lah pula, nggak apa-apa, tugas deadline masih besok. Enggak, deadline-nya hari ini ding. Bentar, absen dulu ya. Oke. Wes, apa tadi pertanyaannya? Mana? Bertaubat ya, taubatan nasuhah ya. Mesti diperhatikan syaratnya taubat, apalagi ini ada terkait dengan orang lain, tidak semata-mata hanya kepada Allah ini ya. Ingat, ini ada terkait dengan orang lain loh ya, karena dia nyuri nih ya, dia nyuri, dia maling uang rakyat
ya, dia nyuri. Bayangkan ya, yang maling uang rakyat ini yang berat kayaknya, dia harus mengembalikan uang rakyat itu semua, terus minta maaf sama rakyat. Berat lah tuh ya. Nah, kalau nyuri ke satu orang ya bisa aja nanti, bayangkan itu betul kata si Mini, balikin uang rakyat tuh. Iya, memang itu syaratnya bertobat itu. Kecuali kalau sekarang melakukan perbuatan tersebut terkait dengan diri sendiri dan langsung kepada Allah, ya, kita cukup setiap waktu, setiap saat itu kita minta ampun kepada Allah, langsung kepada Allah kita minta ampun, karena tidak terkait dengan orang lain. Ini ada terkait dengan orang lain. Kalau kau pernah menampar orang itu, kau datang minta maaf, bahkan kau minta kau tampar balik lagi dia, dianya tampar balik lagi kamunya, gitu loh. Pernah nyakitin orang, pernah nyambuk orang, pernah dengar di hadis itu bagaimana Rasulullah SAW saat itu saking khawatirnya beliau, ya kan, ditanyanya di mimbar tuh, adakah orang yang pernah kalian kena cambuk saya, katanya, sengaja ataupun tidak, naiklah ke sini, cambuk aku lagi, katanya. Bayangkan hari ini kalau kita pernah nonjok orang, datengin orang itu, minta maaf, bila perlu suruh dia nonjok aku lagi, biar kelak di akhirat itu sudah nggak ada tuntutan. Apalah pula ini mencuri lagi nih. Pertaubatannya betul di sini, bertaubat dengan seluruh penghasilannya, mantap, iya kan? Dan baik dengan cara ritual, ibadah ritual atau ibadah maliyahnya gitu ya, pokoknya dia lakukan itu. Tapi ada satu yang jangan sampai dilupakan, mencuri uang tetangga kembalikan ke tetangga, curi uang sekolah kembalikan ke sekolah, curi uang rakyat. Kebayanglah yang bedasi-dasi nih. Jangan ngomong gitu, Mi, saya juga bedasi, Mi. Maksudnya bedasi yang suka maling uang rakyat, gitu loh. Kayak mana lah caranya dia kembalikan uang rakyat itu, ya, minta maaf kepada rakyat, baru minta ampun kepada Allah. Janganlah sekarang mikir, banyaklah korupsinya, banyak uang rakyat dia malingnya, berangkat dia ke Mekah katanya buat mensucikan itu. Apa yang dia mau sucikan? Ini laptop mati. Apa yang dia mau sucikan kira-kira? Suci harta? Enggak gitu pemaknanya mensucikan harta itu, karena harta yang kita sedekahkan itu memang udah harta yang suci. Mana Allah mau terima kalau harta itu enggak suci? Berarti bukan hartanya yang disucikan. Nah, ini salah pula lah kaprah nanti. Ya, mensucikan diri sama dengan ini orang maling uang rakyat, ya, katanya mau ke Mekah aja bolak-balik setiap tahun, gitu kan? Biar dia udah bertobat nih, mensucikan diri gitu. Mau suci dari apa lah itu? Mana ada? Allah itu menerima yang buruk-buruk. Allah itu maha baik. Allah itu menerima hanya yang baik-baik saja. Ya, jadi nggak usah terlalu naif deh para pencuri-curi itu. Kalau mencuri terus kamu sucikan dirimu datang ke Mekah bolak-balik tiap tahun gitu, tidak bisa, ya. Apa kata ustadz kita? Sama halnya dia cuci baju dengan air comberan. Nah tuh, kalau pertanyaannya tidak ada salah dengan dia bertobat, dihabiskan semua penghasilannya segala macam itu, ini nggak ada yang salah dengan itu. Cuman terkait dengan mencurinya tadi, dia curi uang siapa? Kembalikan uang itu dulu. Dia korupsi uang di mana? Kembalikan uang itu dulu, baru taubatan nasuha, angkat tanganmu minta ampun sama Allah. Kalau pernah pukul orang, pergi minta maaf sama orang itu. Apalagi pelakor hari ini, pelakor kena lagi Dani. Kenapa pelakor, Rumi? Kebayang sekarang pelakor udah bahagia dengan suami orang, tapi dia tidak pernah minta maaf sama istri sah suaminya itu. Kayak mana itu? Kan pelakor ini kan aktivitasnya zolim, dia merebut, merusak, itu kan aktivitas dia. Lalu dia bisa dapatkan laki orang nih. Berapa banyak orang yang terzolimi, keluarganya, istri sahnya, anak istri sahnya, si istri sahnya, ada nggak sepatah kata dia mengucapkan minta maaf? Jangan kira gampang itu. Nih dengar para pelakor-pelakor nih. Mana pelakor nih? Orang luar sana bukan yang nonton. Yang nonton kagak ada pelakor, orang baik-baik semua yang nonton, ya. Kalau merasa diri
pernah menyakiti, merebut, merusak rumah tangga orang, saat itu Rasulullah SAW katakan, perempuan yang merusak rumah tangga perempuan lain itu bukan umatku, kata Rasulullah SAW. Na'udzubillah, nggak diakui sama Nabi itu sebagai umatnya, perempuan yang merusak rumah tangga perempuan lain. Bayangkan hari ini ada pelakor yang ketawa bahagia di atas penderitaan mantan istri suamimu tadi, ya, anak-anaknya juga bercerai-berai jadinya, ya. Ada psikologi yang harus dia tanggung, beban psikologi, beban moral, beban macam-macam dia tanggung tuh. Mantan istri dari suamimu yang saat ini kok happy-happy dengan suami orang tuh, ya. Percayalah teman-teman, percaya kata saya, ya, nggak ada kebahagiaan bagi pelakor itu. Bahagia sehari, bahagia sebulan, 2 bulan panas rumah tangga, bahagia setahun, 2 tahun kacau rumah tangga tuh, nggak nampak aja itu. Karena memang Allah tak pernah perkenankan menjemput pernikahan itu dengan cara batil, ya. Pelakor ini kan menjemput pernikahannya dengan cara yang tidak benar, ya. Dia mencuri ini, dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Bagaimana mungkin sakinah mawaddah warahmah bisa turun di situ, ya. Hal yang mustahil. Mungkin tahun pertama, mungkin tahun kedua, ya, tapi tahun-tahun seterusnya, setahun kamu bahagia, 2 tahun kamu menderita. Sehari kamu happy, ya, 2 hari kamu manyun. Karena memang Allah itu tahu bahwa ada kemungkaran yang terjadi di dalam rumah tanggamu itu. Walaupun kau balut dengan pernikahan, tapi kamu tidak bisa pernah memaknai pernikahan itu suci, sakral, ya. Kau menjemput yang suci, yang sakral itu dengan cara merusak. Bagaimana mungkin kita beribadah yang itu kita merusak ibadah ini, ya. Kita mau beribadah tapi kita merusak ibadah orang lain. Patutlah pula Rasulullah SAW itu tidak mengakui pelakor itu sebagai umatnya. Banyak pelakor yang tersinggung hari ini, mohon maaf. Ini fakta teman-teman. Mudah-mudahan Allah lindungi rumah tangga kita, ya teman-teman, dari mereka-mereka yang memang berniat jahat gitu, ya, ingin merusak rumah tangga orang gitu, ya. Berlindung terus ya Allah. Minta doanya tuh teman-teman kayak gini, ya. Ini bijak banget lah doanya nih. Ya Allah, kalaulah suamiku sudah benar di jalanmu, ya Allah, istiqomahkan dia, ya Allah. Lindungilah suamiku, ya Allah, dari niat orang-orang jahat yang ingin merusak rumah tangga kami. Tapi ya Allah, andai kata suamiku salah jalan, ya Allah, perbaiki, berilah dia petunjuk, ya Allah, luruskan jalannya, ya Allah. Doa gitu, Bu, ya. Karena kan kita nggak pernah tahu tuh, ya. Dan terus buat satu momen kayak deep talk gitu, ya, dengan suami, ya, heart to heart gitu, ya, bicara tentang apa? Bukan tentang beli mobil baru, bukan tentang beli rumah lagi, bukan. Bicara sama suami heart to heart itu bicara tentang akhirat, bicara tentang takutnya kita kepada Allah, bicara kita tentang CCTV Allah, itu yang kita bicarakan. Ini bangun pagi, Bang, tangga sebelah manasin mobilnya warnanya dok bagus banget. No, kita masih kayak gitu warnanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bini kenapa lah bini ini? Jangan ya jadi bini begitu, ya. Jadi bini itu yang cerdas, ya. Ajak suami itu untuk selalu berbicara tentang keimanan, ya. Bicara tentang orientasi kita akhirat yang selamanya. Dunia ini sebentar, raja adikku, anakku. Tak perlu kita banyak bicara tentang dunia, ya. Tak perlu, karena Allah sudah jamin. Kerja kita usaha, ya. Sekolah kuliah udah jalan aja tuh, ya. Tapi ada hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan dengan suami itu. Duduk berdua dengan suami heart to heart, ya. Bagaimana bekal kita ke akhirat, yang ternyata di dalam hadis itu seperti ini loh, yang ini ternyata dalam firman Allah itu seperti ini loh, yang menurut pendapat ulama itu begini loh, yang ya Allah, Bu, adem loh, Bu, rumah tangga tuh enak loh, Bu. Yang nggak penting-penting nggak usah bicarain tentang beli ini, isi rumah, beli itu, apa itu, ya.
Nggak usah itu dibicarain, itu dengan sendirinya sudah nanti tuh ya. Baik, kita lanjutkan. Kenapa banyak kali lagi masuk ini? Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Maaf ya, saya dari Malaysia. Ahlan wa sahlan. Salam ukhuwah. Nak tanya nikah siri itu macam apa? Saya tak tahu, tapi selalu dengar nikah siri. Insyaallah. Nikah siri, ya saya jelaskan pakai bahasa Indonesia ya, karena saya nggak bisa pakai bahasa Melayu. Tapi insya Allah bahasa Indonesia ini cukup, sama juga akarnya sama, kita sama-sama Melayu juga. Cuman lidahku nggak belibet kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Malaysia nanti belibet lidah saya. Ya padahal asalnya sama-sama Melayu juga sih sebenarnya. Ya, insya Allah bisa difahami lah apa yang saya sampaikan nih. Nikah siri ini dari YouTube ya. Nikah sirih itu sir berasal dari kata itu, artinya senyap, sepi, sunyi. Itu ya, mati laptopnya. Sunyi, sepi. Apanya yang sunyi, sepi? Ya pernikahannya itu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena memang bahasa saya agak-agak selengean mungkin sedikit ya. Saya mau harus pakai bahasa yang bagaimana ya. Sebenarnya nikah sirih ini saya jelasin sedikit ya. Nikah diam-diam. Motivasi seseorang setiap nikah sirih itu beda-beda. Diam-diam atau senyap, tidak diberitahukan ke khalayak ramai, ya, tidak diberitahukan ke istrinya kalau dia pingin nikah lagi, tidak diberitahukan ke orang tuanya kalau ini anak memang tidak disetujui pernikahannya oleh orang tuanya gitu ya. Saya pernah dengar salah satu ulama yang mengatakan begini ya. Beliau ulama ya lumayan, profesor, doktor. Ada ucapan beliau kayak gini ya, ulama akhir. Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-hak perempuan itu adalah nikah sirih. Melaksanakan pernikahan secara rahasia. Begitu kata beliau. Saya merenung aja itu. Apa saya mau buat cari jurnal, bikin jurnal tentang hal ini apa ya? Tapi kalau setelah kita pikir-pikir, memang kalau kita fahami secara utuh ya tentang nikah sirih ini ya, ternyata betul itu kata beliau, salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan itu orang nikah sirih itu. Kenapa? Karena menghilangkan hak-hak perempuan di situ ya, karena dia nikah sirih. Dia nggak punya hak apapun, perempuan yang nikah sirih ini. Jadi jangan nyeleneh deh perempuan-perempuan yang dinikahi sirih. Minta tanggung jawab nafkah lah, minta tanggung jawab nafkah anak, nafkah kamu lah, minta itu, minta ini. Lucu kadang-kadang, karena statusmu nikah sirih soalnya. Nah, semakin hari kan semakin pintar kan anak-anakku yang perempuan, ya, udah mau nikah sirih kan. Makin pintar mulai hari ini. Pokoknya kalau ada yang ngajak nikah siri, ingat aja, enggak, kemarin Umi Nisa sudah dijelaskan tentang nikah siri itu. Kita nggak ada punya hak apa-apa. Ya. Pernikahan ini mesti difahami sebagai ikhtiar manusia dalam menghalalkan hubungan ya antara laki-laki dan perempuan yang berbasiskan pada prinsip ikhlas, percaya, ridha, terbuka. Nah, prinsipnya itu. Atau mungkin bisa bahkan lebih daripada itu. Pernikahan ini semestinya semata-mata wujud daripada tabarruk kita, yang tentu berorientasi kepada takarrub kita. Apa dia? Tabarruk, wujud tabarruk, orientasi takarrub. Iya kan? Kita saling membantu, saling menolong dengan suami itu dengan tujuan apa? Takarrub, tujuan ketaatan kita kepada Allah itu. Itu pernikahan itu mestinya, mohon maaf ya, hidung saya kok agak sesak ya.
Bolehlah saya semprot sedikit, mohon maaf ya. Ini mengganggu lagi ini. Drama mulu kalau Layak Bumi ini. Ya. Jadi pernikahan ini